Hai semua, selamat datang di channel YouTube Ibu. Jika kamu baru mengunjungi channel YouTube Ibu ucapkan selamat datang dan perkenalkan saya Ibu Tika, pengajar bahasa Indonesia di tingkat menengah kejuruan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semangat menjalani hari-hari penuh makna, tetap jaga kesehatan karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering sekali menjumpai atau menemukan banyak sekali tulisan, baik yang berisi informasi, pengetahuan, maupun tips atau cara melakukan sesuatu. Seringkali kita hanya sekedar membaca saja, tanpa tahu jenis teks atau tulisan apapun itu. Nah, pada materi kali ini, kalian pelajari salah satu teks dari beberapa teks yang ada, yaitu teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar istilah eksplanasi? Nah, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, pada masa saat ini kita berada di masa pandemi, di mana kita diminta untuk selalu menggunakan masker. Nah, ini adalah salah satu fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alamnya tentang pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Fenomena sosialnya adalah kita diminta untuk terus memakai masker agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang berbahaya. Struktur teks eksplanasi. Ingat bahwa struktur atau bagian itu tidak bisa terbolak-balik. Dia tersusun secara rapi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi sendiri, yang pertama ada identifikasi fenomena, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau penggambaran proses kejadian, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Deretan penjelasnya mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana yang terjadi, adanya kronologi dan penyebab dari bencana tersebut. Nah, paragraf terakhir atau yang terakhir adalah ulasan yang berisi teks penutup yang bersifat pilihan atau bukan keharusan. Nah, pada paragraf ulasan boleh dituliskan, boleh juga tidak. Nah, biasanya berisi kesimpulan yang ada mengisi tanggapan atau komentar maupun penilaian atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Mari kita lihat contoh teks eksplanasi tentang penyebaran COVID-19. Pada paragraf pertama ada termasuk dalam identifikasi fenomena. Seperti yang kalian tahu, identifikasi fenomena itu adalah penjelasan umum dan dituliskan berupa gambaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam itu bisa terjadi. Nah, perhatikan paragraf pertama.
COVID-19 adalah penyakit baru yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona. COVID-19 diperkirakan menyebar melalui orang ke orang atau melalui tetesan pernapasan dari seseorang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi seringkali mengalami gejala sakit. Beberapa orang tanpa gejala mungkin dapat menyebarkan virus. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa COVID-19 itu adalah penyakit baru yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan. Gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa itu bisa terjadi bisa kita lihat dari kata-kata penyebabnya adalah virus corona. COVID-19 diperkirakan menyebar melalui orang ke orang. Nah, ini sudah nyata bahwa dia adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana COVID-19 itu bisa terjadi. Nah, kemudian di paragraf kedua dan selanjutnya itu termasuk dalam proses kejadian. Proses kejadian itu seperti yang kalian tahu, dia berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Deretan penjelasnya mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana atau adanya kronologi dan penyebab dari fenomena itu bisa terjadi. Nah, seperti yang kalian lihat di paragraf 2 dan seterusnya. Virus penyebab COVID-19 menyebar dengan sangat mudah dan berkelanjutan di antara manusia. Seperti flu, dapat menyebar dari orang ke orang. Ketika seseorang menderita COVID, biasanya batuk, bersin, atau ketika berbicara, mereka dapat menyebarkan tetesan yang mengandung virus dalam jarak dekat yang dengan cepat mengendap di permukaan sekitarnya. Virus ini diperkirakan menyebar terutama dari orang ke orang, menyebar dengan cepat antara orang yang melakukan kontak satu sama lain dalam jarak sekitar 6 kaki melalui tetesan pernapasan dihasilkan orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ini bisa tanpa sengaja hinggap di mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya atau mungkin menghirup ke dalam paru-paru. Nah, ini penjelasan mengenai kronologi atau penyebab dari fenomena COVID-19. Nah, ada proses kejadiannya, dijelaskan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini termasuk ulasan. Nah, kenapa masuk ulasan? Coba diperhatikan kata-katanya. Virus ini sangat mudah dan cepat menyebar. Pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengingat masyarakat agar selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga kesehatan. Satuan tugas yang bergerak cepat pun sudah dikerahkan hingga masa tugasnya selesai. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut agar virus ini tidak semakin menyebar dan mempengaruhi Indonesia secara umum. Nah, ingat bahwa ulasan itu adalah komentar atau tanggapan atau bahkan penilaian. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa ada penilaian si penulis. Penilaiannya mengenai tentang pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengingat masyarakat. Satuan tugas yang bergerak dengan cepat pun sudah dikerahkan hingga masa tugasnya selesai. Lalu ada komentar atau tanggapan dari si penulis. Perlu ada tindakan lebih lanjut agar virus ini tidak semakin menyebar dan mempengaruhi Indonesia secara umum. Nah, itulah contoh dari struktur teks eksplanasi. Mari kita lihat pola penyajian teks eksplanasi. Untuk dapat menyajikan atau menuliskan teks eksplanasi yang menarik, kita perlu mengetahui pola-pola pengembangnya secara umum. Pola pengembang teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Ada pola pengembang sebab akibat. Nah, yang dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangnya. Namun bisa juga terbalik, bisa juga akibat dijadikan sebagai gagasan umum dan penyebab sebagai perincinya. Yang kedua, pola pengembang proses. Nah, yang merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, mari kita lihat contoh.
penyajian teks eksplanasi. Contoh yang pertama, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi lebih kurang 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa paragraf ini merupakan pola pengembang dari sebab akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya adanya gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, gempa bumi ini mengakibatkan 1. Puluhan orang meninggal, 2. Beberapa orang luka-luka, 3. Sejumlah bangunan roboh, dan mengalami kerusakan, dan 4. Terjadinya longsoran dan kerusakan berat yang dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, sudah terlihat ya bahwa paragraf ini termasuk dalam paragraf sebab akibat. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, mari kita lihat contoh selanjutnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung kaki. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Dari sini sudah kelihatan ya bahwa ini ada proses yang terjadi. Proses terjadinya bayi di dalam rahim. Kita bisa lihat sendiri. Nah, bagaimana bayi itu tumbuh dari bulan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 dan 9. Nah, itulah contoh dari pola pengembang teks eksplanasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai penjelasan teks eksplanasi, struktur-struktur teks eksplanasi, dan pola pengembang teks eksplanasi. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu undur diri. Terima kasih sudah menonton video. Dan jangan lupa terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tonton video-video Ibu lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta klik tombol lonceng untuk mengaktifkan jika Ibu